Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, malam ini kembali kita dipersatukan Tuhan di dalam persekutuan yang indah di ibadah keluarga, yang mana pada bulan Juni ini merupakan bulan Pelkes GPIB. Pemberitaan firman pada ibadah keluarga malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy H. Kairot selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu, jemaat dipersilahkan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Gita Bakti 2, bait 1 dan 2, haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 28. Kita akan membacakannya secara responsoria atau silih ganti. Saya akan membacakan pada ayat atau tulisan yang tercetak keluar dan jemaat mengikutinya dengan ayat yang tulisan tercetak ke dalam. Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. seperti hewan aku di dekatmu, Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan, Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 300, bait yang pertama. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, bukanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan, masih dalam Minggu Trinitas. Bacaan Alkitab nanti akan terambil dari kitab Injil Yohanes, pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami meyakini bahwa oleh keutuhan kuasa Tuhan di Minggu Trinitas ini, Engkau mau menyatakan apa yang boleh kami alami dalam memaknai hidup yang kekal. Biarlah itu nampak menjadi bagian dari apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah untuk kami semua, karena kami sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab pada saat ini, di mana sesuai dengan pembacaan terambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai 26, yang menyatakan demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya?
ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada suatu kisah ketika diadakan operasi pasar di suatu tempat. Ketika tiba mobil pengangkut beras sampai di tempat, banyak orang kemudian berkerumun berebut untuk mendapatkan beras dengan membeli, tentunya dengan harga yang murah. Nah, saudara-saudara, ketika orang sedang asik berebut untuk mendapatkan, ada seorang nenek tua yang sudah renta, yang kemudian juga mencoba masuk ke dalam kerumunan menuju ke tempat mobil penjual beras. Ketika orang mempersilahkan nenek tua ini,
Dia berkata kepada penjual, katakan, saya tidak punya uang, tolong berikan saya segelas berasmu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa jawab penjual beras ini? Tidak, aku tidak akan memberi engkau segelas beras. Ya, ada rasa kecewa bagi nenek ini. Dia pulang. Tapi tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa kemudian penjual beras itu menyuruh anak buahnya atau pembantunya untuk memikul sekarung beras dan antarkan kepada nenek tua itu. Saudara kekasih Tuhan Kristus, nenek tua menyambut dengan luar biasa sukacita, berkaca-kaca matanya karena menahan haru, tidak percaya apa yang terjadi. Akhirnya dia menangis bahagia. Ada seorang laki-laki yang menyaksikan peristiwa itu bertanya kepada penjual beras, maaf Pak, bukankah yang diminta nenek tua itu hanya segelas beras? Mengapa engkau memberikannya sekarung beras? Penjual beras itu bilang, itu karena dia meminta sesuai kebutuhannya, sedangkan aku memberi sesuai kemampuanku. Perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu. Nenek itu meminta dengan kebutuhannya, tapi orang ini memberi sesuai dengan kemampuannya. Dan itulah yang kemudian kita boleh renungkan sebagai bagian dari apa yang mungkin akan menjadi renungan kita saat ini. Ingat bahwa Allah melakukan apa yang bukan hanya kita butuhkan, tapi apa yang benar-benar Allah mampukan sesuai dengan kemampuan Allah, yaitu kuasanya yang terbatas. Mungkin kita juga dapat mengalami peristiwa yang dialami oleh perempuan Samaria dalam teks bacaan kita hari ini. Saudara, satu hal yang sangat mungkin mengejutkan bagi perempuan Samaria ini adalah bahwa Yesus yang mulanya dia tidak kenal meminta air kepadanya, tetapi kemudian malah Yesus menawarkan air kehidupan. Di ayat 11 bacaan kita tadi, secara logika ini sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Bapak Ibu, memang dalam perjumpaan dengan Yesus kita hanya diminta untuk paham bagian yang mungkin terbawah dan terendah dalam hidup ini adalah paham ini, pemahaman. Saudara-saudara, karena paham itu mungkin dibutuhkan logika berpikir dalam kerendahan hati, ya, yang akan membuat kita lebih kaya. Karena ada tingkatan lain Bapak Ibu. Di atas daripada paham ini ada yang sering kita dengar istilahnya adalah kurang paham. Memang ada orang terus-menerus mau belajar untuk sampai dia pada sesuatu yang dia pahami. Di atasnya lagi
Kalau dia kurang paham, di atasnya lagi ada yang dikenal dengan salah paham. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau sudah masuk salah paham ini biasanya sudah mulai emosi yang main. Ya, tidak bisa berpikir jernih. Ya, akhirnya muncullah kesalahpahaman. Di atasnya lagi Bapak Ibu, ada yang namanya gagal paham. Ini yang tertinggi. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau gagal paham sudah tahu ya. Bukan soal lagi bahwa emosi, tapi yang muncul di sini apa? Kesombongan. Sekali lagi, kesombongan. Seperti orang yang bertanya, dia gagal paham. Karena pikirnya bahwa penjualnya akan sombong dengan perkataan tadi, saya tidak bisa memberi segelas beras. Ternyata makna ungkapan itu adalah sesuatu yang di dalamnya, dalam kerendahan hati, sesuai dengan kemampuan penjual ini, dia memberi sekarung beras. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, kenapa yang paling tinggi kok gagal paham? Ya, Bapak Ibu, memang ya, kalau sudah gagal paham sulit. Orang tertutup hati, tertutup akal pikirannya, tertutup pendengarannya, logikanya. Nah, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kenapa dia seringkali menjadi yang paling tinggi, karena memang sering terjadi orang sulit untuk tiba pada pemahaman sesuatu yang paham. Nah, coba perhatikan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Hampir-hampir dia gagal paham. Ya, karena bagaimana engkau memperoleh air hidup sementara engkau tidak punya gayung, apa katakan timba? Itu dia pertama. Lalu yang kedua nanti dia bicara tentang ini sumur Yakub. Tradisi Israel memang sebenarnya orang Israel tidak mengakui orang Samaria yang mengakui itu sumur Yakub itu milik mereka. Tapi jelas bahwa itu tidak perlu dipertentangkan. Persoalannya ini sumur Yakub sangat-sangat sesuatu yang menghinakan kalau sampai bahwa kemudian Yesus bicara tentang air hidup. Karena Yakub hidup dari sumur ini gitu. Sebagai bapak leluhur mereka. Nah, saudara-saudara, memang satu hal yang perlu kita pahami, ya, dalam perjumpaan dengan Yesus, yang perlu kita miliki adalah bukan apa yang kita pernah alami seperti yang dialami oleh perempuan Samaria. Bukan apa yang diketahui seperti yang dimengerti oleh perempuan Samaria, tapi coba memahami apa yang Yesus mau menyatakan. Air hidup, apa maknanya Bapak Ibu? Kalau dalam pemahaman Israel, air hidup itu air yang punya sumber air yang berjalan. Karena air sumur Yakub sumur mati, katakanlah air hanya rembesan air, dia tidak punya sumber air. Jadi Yesus mau katakan dengan arti air hidup adalah ada sumber utama dari kehidupan. Nah, ini yang pertama mau dinyatakan kepada perempuan Samaria. Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang sesungguhnya sebagaimana tema katakan, berikan yang aku butuhkan. Seperti orang tua tadi, nenek tua tadi, dia hanya butuh segelas beras. Tapi yang terjadi adalah bahwa dia menerima kemampuan Allah memberikan lebih daripada apa yang dibutuhkan. Nah, yang ditawarkan kepada orang perempuan Samaria adalah lebih daripada kebutuhannya Tuhan beri. Bukan hanya air yang dapat melegakan dia, menghilangkan haus, tetapi yang selama-lamanya tidak akan pernah ya habis-habisnya mengalir dan memberikan kehidupan. Saudara-saudara,
inilah yang menjadi menarik dari ungkapan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, kalau ini memang menjadi bagian yang kita butuhkan juga, tolong air kehidupan itu dalam pemahaman teologi yang mengatakan itu adalah firman Tuhan yang senantiasa mengalir, yang senantiasa memberikan kehidupan. Nah, artinya kita tidak akan pernah berhenti untuk mau bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang memang kita selalu bicara sebagai sesuatu yang sedikit membatasi. Saya percaya dan yakin kita punya kebutuhan seperti perempuan Samaria. Nah, saudara-saudara, kebutuhan itu memang Tuhan tahu. Jadi ketika perempuan ini mengatakan, berikanlah supaya aku tidak perlu lagi ke sumur Yakub ini, ya, Yesus menyatakan bahwa, ya, barang siapa minum air ini tidak akan haus lagi, ya, tapi barang siapa, ya, minum juga air ini akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, ketika perempuan itu meminta untuk supaya dia mendapatkannya dan tidak pergi lagi, Yesus mau memberi satu kenyataan hidup. Panggillah suamimu. Nah, saudara-saudara, ini ada sesuatu yang nampak terbatas pada diri perempuan ini, yang menggambarkan keadaan Samaria sebenarnya. Konteks Samaria yang tidak mengakui Allah, lalu dengan ilah-ilahnya, dengan keyakinan-keyakinannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, di sini saya mau bilang atau firman Tuhan mau ingatkan kita benar bahwa sesungguhnya kalau Allah memang menyatakan kebenaran firman-Nya yang tidak pernah terbatas dan selalu kekal, Dia mengerti kita tidak akan pernah tahu sampai sejauh mana persoalan ini, tapi Yesus tahu. Yesus tahu persoalannya perempuan Samaria ini. Dan akhirnya muncul pengakuan, engkau memang adalah seorang nabi. Bahkan dia katakan sebagai Mesias. Bapak dan saudara-saudari kekasih Tuhan Kristus, kemudian percakapan itu beralih kepada sesuatu. Karena perempuan ini sudah mengaku, dan perempuan ini sungguh-sungguh sudah mempercayai keberadaan Yesus Kristus sebagai Mesias. Ketika Yesus katakan, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau, pada akhirnya Tuhan mengajarkan sesuatu. Tidak ada yang dapat mendapatkan kebenaran firman Tuhan dalam arti air yang hidup itu dengan sungguh-sungguh kalau tidak memahami betul bagaimana kita hidup dalam kebenaran Allah. Yang Tuhan minta adalah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, hal ini yang kemudian menjadi kunci jawaban Yesus kepada perempuan Samaria itu, ya, bahwa yang Tuhan inginkan pada akhirnya, jangan bicara tentang kebutuhan materi kita, finansial kita, karena itu akan terbatas. Tapi yang Tuhan mau katakan, bahwa kemampuan Tuhan memberi jauh dari apa yang kita butuhkan. Persoalan pertama, mau seperti perempuan ini mengaku, mau kemudian kita
yakini bahwa betul dia adalah Mesias, lalu kemudian akhirnya kita tetap ada dalam proses menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang sesungguhnya kita mendapatkan kepuasan dari air hidup itu, yang pada dasarnya memberikan satu jawaban atas keterbatasan yang kita miliki dalam hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu, dengan firman ini kita tidak menjadi gagal paham, sulit mengerti apa yang Yesus mau lakukan dan kerjakan. Tapi cobalah bersama-sama membuka diri untuk dengan memahami kebenaran firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau katakan, coba kita membuka hati dan pikiran dalam kerendahan hati untuk sungguh-sungguh mau menerima dengan segala keterbatasan yang kita punya. Karena sekali lagi firman Tuhan tidak pernah terbatas, utuh dalam pemahaman Tritunggal kita. Dia ada dalam keseluruhan hidup ini. Mari kita tetap ada dalam sikap ibadah yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat malam. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kitab Bakti 245 bait yang pertama dan kedua. Hidupku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam Tuhannya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, sumber segala kehidupan, air kehidupan kami yang kekal, kami bersyukur kalau dalam perjumpaan seorang wanita Samaria
boleh membawa makna dalam hidupnya, bahwa kemudian ia boleh datang dalam penyembahan yang benar kepada Allah yang hidup, yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Ajar kami Bapa untuk memaknainya juga. Ada banyak memang kebutuhan hidup yang kami yakini memang Tuhan sudah memenuhinya. Tuhan sudah memberikannya seperti air sumur Yakub, demikian juga dengan air-air yang kami boleh dapatkan dalam hidup ini, yang memberikan kami kesegaran dan hilangnya dahaga. Tapi kenyataannya Tuhan, sesaat ketika kami boleh melewatinya, kami kembali masuk dalam kedahagaan. Mungkin hati dan pikiran kami mengalami kekeringan, bahkan kehampaan. Hari ini dalam perjumpaan dengan Engkau, melalui perjumpaan perempuan Samaria, Engkau mengingatkan kami. Ada yang tidak akan pernah habis, ada yang tidak akan pernah berhenti mengalir, dan ada yang sesungguhnya tidak akan membuat kami haus atau dahaga lagi, yang terus akan menikmati kesegaran hidup. Karena Tuhan bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi Tuhan memberi dengan kemampuan kuasa Tuhan. Dan Dia tahu kami mampu menerimanya. Yang terpenting bagaimana kami tetap ada dalam menyembah di tengah-tengah ibadah dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mengisi kehidupan ini dengan kekekalan hidup dalam kedamaian dan kesukacitaan, sehingga kami paham betul tentang apa yang Tuhan mau. Ampuni kami kalau kami seringkali menjadi kurang paham, atau mungkin sampai pada gagal paham karena emosi kami, karena nafsu kami, karena ketidakmampuan kami. Tetapi kami merasa diri seakan-akan sudah bisa dan sudah benar, tapi kenyataannya kami merasakan kegetiran dalam hidup ini. Hari ini Engkau mau supaya kami segar dalam hidup, segar dalam segala hidup yang kami boleh jalani, karena air kehidupan itu telah dinyatakan. Berkati kehidupan keluarga kami, temui lawat kami dalam perjumpaan dengan Engkau Tuhan, baik sebagai suami, istri, anak, orang tua, saudara-saudara, sebagai masyarakat. Tuhan tolong supaya dalam perjumpaan ini yang kami lakukan di tengah keluarga, kami mendapatkan juga sukacita, sehingga kami benar-benar merasakan persekutuan ini menjadi sungguh-sungguh suatu yang boleh menjadi berkat dan membawa sukacita kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit kiranya Engkau pulihkan, sembuhkan. Yang putus asa dalam hidup ini Engkau berikan jalan keluar. Yang mengalami pergumulan dalam pengertian di tengah-tengah kebutuhan ekonomi karena pandemi COVID-19 ini yang seringkali membatasi gerak kehidupan kami, tolong Tuhan penuhi dengan kasih-Mu, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan meninggalkan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang dalam waktu minggu-minggu ini menjalani ujian-ujian untuk kenaikan kelas. Tuhan tolong hikmat dan kemampuan Engkau berikan sehingga mereka tetap mendapatkan hasil yang terbaik, sekalipun itu dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa mereka dapat menjawab semua dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk yang sudah menjalani masa ujian, berkati, dan yang akan juga Tuhan berkati. Orang tua kami dimanapun berada, Tuhan berkati. Kami tetap berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, persiapan kami dalam rangka pada waktunya nanti beribadah di gereja. Biar Tuhan tolong supaya kami diperlengkapi dengan segala kesiapan yang sungguh-sungguh, dengan semua protokol yang diminta untuk kami boleh menjaga segala persekutuan ini dalam suatu persekutuan yang sehat, yang benar-benar terhindar dari segala virus COVID-19.
yang seringkali mau mengancam. Tolong Tuhan, selamatkan gerejamu dan kami telah beribadah kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, inilah pinta kami. Kami percaya Tuhan mendengar, menjawabnya, karena kami minta dalam Kristus Tuhan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 89, bait 1, 2, dan 5. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan secara responsoria atau silih ganti. Kita berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Karena Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkan di dalam doa kepadamu, ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, sekarang masukilah kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan,
Jadilah pelaku firman di sepanjang hidupmu. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 3. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap bersemangat dalam sukacita di minggu ini, dan yakinlah bahwa Tuhan mau senantiasa menyegarkan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.